Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Arisandi Official. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Kali ini aku ingin sharing kepada kalian terkait kepulanganku dari Bekasi ke Yogyakarta. Kebetulan kemarin aku 3 bulan di Bekasi untuk menemani istriku melahirkan, tepatnya 16 Maret 2020. Ya, alhamdulillah proses melahirkan dengan normal, sehat semua guys. Kali ini aku udah di Yogyakarta. Juni ini aku pulang tanggal 13 Juni. Nah, di masa pandemi ini pastinya ada beberapa dokumen yang perlu kita penuhi agar bisa pulang kampung. Umumnya untuk wilayah Jabodetabek, Bekasi termasuk, itu perlu yang namanya SIKM. Selain itu juga ada surat bebas COVID-19. Untuk SIKM itu untuk wilayahku di Bekasi, Kelurahan Babelan, aku ngurus di Pak RT dan Pak RW. Setelah Pak RT Pak RW selesai, baru ke kelurahan. Untuk ke Pak RT, kita perlu menyertakan surat pernyataan bersedia isolasi mandiri dengan materai 6.000. Selain itu juga KTP dan KK. Kemudian setelah kita udah ada 3 dokumen itu, baru ke Pak RT, kemudian ke Pak RW untuk mendapatkan surat pengantar yang nantinya 4 dokumen itu kita serahkan ke kelurahan. Jadi ada tips sih guys untuk ke Pak RT atau Pak RW agar proses kalian cepat. Kita tahu ya, Pak RT dan Pak RW itu banyak pekerjaannya juga. Jadi kalian bisa datang sebelum Pak RT atau Pak RW bekerja atau setelah mereka bekerja. Aku kurang lebih butuh 2 hari untuk selesai. Sebenarnya bisa sehari selesai, tapi kemarin kesalahanku sih, karena kemarin pas aku kesana waktunya kurang tepat. Jadi pas Pak RT atau Pak RW itu bekerja. Jadi bagi kalian itu tipsku sih, bisa sebelum Pak RT Pak RW bekerja atau setelah Pak RT Pak RW bekerja, agar hanya butuh 1 hari surat pengantar itu selesai. Jadi gitu guys, ketika surat pengantar dari Pak RT Pak RW untuk pulang kampung selesai, 4 dokumen itu kita langsung bawa ke kelurahan. Alhamdulillah paginya langsung ke sana, dan itu tidak butuh waktu lama guys, hanya butuh kurang lebih 1 jam lah untuk ke kelurahan. Di situ kita lampirkan syarat-syarat dokumen yang 4 itu. Ada surat pernyataan bersedia isolasi mandiri nanti ketika sampai di domisili dengan ditanda tangan materai juga, kemudian KTP KK dan surat pengantar dari RT RW. Selain itu kita juga harus mengisi formulir berapa anggota yang kita bawa untuk pulang kampung, seperti itu guys. Nah, 1 jam berlewat, alhamdulillah SIKM udah selesai. Berikut SIKM-nya. Nah, untuk surat bebas COVID, aku memilih rapid test. Sebenarnya ada 2 guys. Itu ada rapid test dan swab test. Untuk jalur darat itu umumnya pakai rapid test, tapi untuk jalur udara umumnya pakai swab test. Swab test memang lebih mahal guys, karena keakuratannya lebih tinggi dibanding rapid test. Karena aku pakai jalur darat, aku pakai rapid test. Setelah selesai SIKM, aku disaranin dari petugas kelurahan untuk rapid test di puskesmas. Waktu itu di puskesmas Babelan.
ternyata waktu ke sana puskesmas tidak menyediakan layanan rapid test, sehingga aku memutuskan langsung ke rumah sakit yang dekat dengan puskesmas tersebut. Jadi tips sih guys, bagi kalian yang ingin rapid test, mungkin langsung saja ke rumah sakit atau ke klinik yang menyediakan rapid test, karena memang tidak semua puskesmas itu menyediakan rapid test. Jadi aku langsung ke rumah sakit. Alhamdulillah waktu itu dekat di rumah sakit Ananda Babelan. Aku langsung daftar ke sana dan ternyata aku pasien pertama guys, karena memang di sana itu sepi banget, belum ada pasien yang lain. Aku merupakan pasien pertama. Aku dicek untuk fisikku yang umum lah, tekanan darah, tinggi badan, berat badan. Itu jika kita butuh juga surat sehat selain rapid test. Tapi bagi kalian yang hanya butuh rapid test, kalian tidak perlu untuk cek kesehatan umum. Waktu itu aku butuh dua-duanya guys, surat sehat umum atau fisik dan rapid test. Untuk surat sehat umum aku dicek dokter umum. Setelah itu selesai, aku langsung rapid test di laboratorium. Di laboratorium aku diambil sampel darah di bagian lenganku ini kanan. Kemudian setelah proses selesai diambil sampel darahku, aku menunggu kurang lebih 50 menit hasilnya keluar. Setelah hasilnya keluar, aku lihat guys, alhamdulillah waktu itu non reaktif atau negatif, sehingga alhamdulillah aku bisa pulang. Oh ya guys, untuk biaya rapid test waktu itu aku kena kurang lebih Rp287.000. Tapi karena aku juga menggunakan surat sehat, totalnya dengan konsultasi dokter umum yang kurang lebih 400.000. Tapi sebenarnya ya lebih hemat ketika kalian hanya rapid test saja. Oh ya guys, sebenarnya rapid test ini umumnya berlaku 3 hari saja guys. Makanya kalian ketika mau rapid test itu mendekati kepulangan kalian ke kampung halaman. Berikut aku tunjukkan hasil rapid testnya. Sorry ya guys, tadi tiba-tiba bebeku bangun dan sedikit rewel sehingga harus aku gendong. Lanjut lagi ya guys. Jadi bagi kalian mahasiswa UGM tidak cukup untuk mengurus SIKM yang khususnya untuk wilayah Jabodetabek dan rapid test atau surat bebas COVID, tapi juga kalian harus mengisi beberapa formulir yang secara teknis ada di laman Ditmawa UGM. Di situ kurang lebih nanti kalian juga mengisi jadwal tes lagi setelah tiba di Yogyakarta. Nanti untuk tes di GMC, kemudian surat permohonan pulang ke Yogyakarta, kembali ke Yogyakarta, dan atau aktif kembali kegiatan akademik. Selain itu juga mengisi screening mandiri untuk COVID-19. Beberapa pertanyaan juga ada seperti psikologis gitu guys. Bagi kalian jangan takut rapid test demi keselamatan diri kalian, keluarga kalian, dan orang lain. Selain itu juga tetap menerapkan protokol kesehatan seperti pakai masker, jaga jarak, dan bawa hand sanitizer, karena kita tahu sekarang kasusnya kurang lebih 45.000 gitu guys. Sekian video aku kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan tunggu terus video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.